Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La yanzilul bala illa bitunub. Tidak ada bala itu turun kecuali karena salah, karena dosa. Itu rumusnya. Jadi hidup susah, hidup bermasalah, hidup tidak bahagia, termasuk minyak goreng mahal, COVID nggak pergi-pergi, itu karena salah, karena dosa. Maka untuk mengangkat masalah ini rumusnya gampang. Wala yarfa'ul bala illa bitaubah. Tobat. Itu rumusnya. Kok repot-repot amat. Siapa yang harus bertobat? Ini baru kalau sudah pertanyaan begitu, ranking pertama yang harus bertobat ulama. Pertama, ulama, orang yang punya ilmu itu duluan yang harus bertobat. Apa pelanggarannya ulama? Mereka tidak mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Para guru mulia, kalian punya ilmu, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan diam. Pelanggaran maksiatnya seorang ulama itu diam dengan ilmunya. Oh, jangan bahas-bahas. Oh, udah makan uang korupsi, sampai ngomong begitu. Bahas. Takut nggak diundang? Bahas. Ini yang kita ceritakan ini pelanggaran ulama itu ketika engkau mau mengajar. Jihadnya ulama itu di majelis. Sampaikan yang benar. Itu benar, yang salah itu salah. Nasihati umara, nasihati masyarakat. Begitu. Yang kedua yang harus bertobat siapa? Pilar dunia ada 4. Yang harus bertobat yang kedua, para pejabat, pemerintah, umaro, itu harus bertobat duluan. Tobatnya umaro apa? Berlaku adil. Kembali adil. Kau suruh mereka nggak boleh keluar rumah, tapi kau nggak kasih kompensasi. Anggap saja kau bunuh mereka dalam rumah mereka sendiri. Bagaimana bisa itu? Itu namanya nggak adil. Otakmu tuh pakai, dapurmu tetap nyala, tapi kan kasihan masyarakat. Ini namanya nggak adil. Adil dalam ekonomi. Kalau sudah pejabat nggak adil, alamat kiamat. Tobatnya pejabat ke situ, adil. Berbuat adillah kalian. Kalian yang menguasai semuanya. Kalian yang menguasai semua potensi ini. Haruslah kalian berbagi dengan bagus. Begitu. Yang ketiga yang harus bertobat siapa? Aghnia, orang kaya. Jangan makan sendiri. Kekayaan yang Allah kasih kepada kalian itu ada milik orang lain. Milik masjid. Milik masjid ada. Ustadz ini juga harus, cuma ustadz nggak boleh minta, nggak boleh. Tapi kan kalian juga harus tahu diri. Ustadz juga butuh bensin, begitu. Ini bukan saya loh. Saya terus terang saja. Saya ceramah di mana-mana nggak dikasih nggak apa-apa. Bukan saja masjid-masjid kecil, masjid besar, masjid paling besar di Tanjung Pinang. Saya punya jadwal, nggak pernah dapat. Ini bukan curhat, ini bukan. Ini saya cuma contoh saja. Ada satu masjid terbesar Tanjung Pinang, saya nggak mau sebut namanya, cari aja. Saya punya jadwal di situ. Dari mulai saya di situ punya kegiatan sampai hari ini nggak pernah. Terima kasih saja nggak ada. Tapi apakah saya berhenti? Enggak. Yang bukan tujuan itu. Ada juga tempat ceramah saya paling kecil, namanya Suro. Itu juga nggak dibayar. Apa saya berhenti? Enggak. Tetap, karena bukan itu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Cuman mau tahu diri juga begitu loh. Iya. Iya, kan begitu, harus keseimbangan. Saya ini cuman bilang saja, kalau undang ustadz, ya tahu diri juga, kasihan juga dia. Supaya kenapa? Supaya, ini intinya, supaya ustadz nggak dirayu sama pejabat. Kalau kalian tidak menjaga ustadz-ustadz kalian supaya tetap di tempatnya,
Maka jangan salahkan kalau pejabat merayu ustadz kalian dan akhirnya ustadz kalian sudah tidak mengajar di majelis, ngurus macam-macam kehidupan partai dan seterusnya. Kenapa? Salah kalian sendiri, umat yang tidak menjaga ustadz kalian. Berawal dari situ. Padahal ustadz itu ibarat macan singa, dan antum ini ibarat hutan. Hutan kalau ada singanya, orang takut untuk menebang hutan. Hutannya aman, hutannya akan terlindungi. Kenapa? Ada macan. Tapi kalau macannya sudah jadi macan sirkus, oh, udah habis. Orang berani menghina ulama, orang berani mencaci maki ulama. Kenapa? Karena ulama sudah tidak punya harga, karena ulama sudah menjual dirinya dengan uang. Itu salah siapa? Ya salah kita semua. Salah satunya agnia, orang-orang kaya yang tidak mau menjaga semua itu dengan hartanya. Tobatnya orang kaya, ayo dermawan dengan harta kalian. Bukan milik kalian toh, itu milik orang lain. Allah cuma titip kepada kalian agar kalian berbagi. Yang terakhir, yang keempat, yang harus bertobat siapa? Yang harus sujud siapa? Yaitu masyarakat biasa, kita semua ini. Tobatnya masyarakat apa? Sabar. Jangan marah-marah, jangan sampai bakar-bakar, takbir, bakar, bukan begitu. Jangan, nggak boleh. Boleh kita berdemo. Agama kita, negara kita sudah menganjurkan negara demokrasi, itu berarti negara bicara. Boleh berbicara, boleh mengkritik, boleh. Yang perlu, yang paling penting dikritik malah yang mengambil kebijakan, perlu dikritik. Jangan cuma diam. Dan pemerintah harus jangan alergi dengan nasihat. Kalian memegang semua urusan manusia ini. Kalau kalian salah, ini efeknya berat ke dalam. Efeknya ke depan ini berat. Makanya pejabat itu memang harus terus dicurigai. Itu biasa saja dalam demokrasi. Betul? Jangan curigai. Kalau begitu turun. Kita harus hati-hati, harus perhatikan dia duduk di mana, dia kemana aja. Memang betul. Karena kenapa? Dia yang pegang semua. Uang kita dia yang pegang. Semua dia yang pegang ini. Jangan-jangan dia belanja kemana nih? Nah gitu, harus perlu dicurigai. Pejabat itu memang harus dicurigai terus. Artinya curigai itu dinasihati, dikasih masukan, dikasih kritikan. Itu biasa saja. Begitu Pak. Nah, masyarakat nanti tinggal taat, ikuti aturan pemerintah. Pakai masker, pakai. Begitu. Ini ndak kita disuruh pakai masker, dia ndak. Dia ndak itu waktu bawa motor itu nggak pakai masker dia. Iya. Oh banyak ini, banyak. Sekarang ini nggak bisa tipu-tipu. Rekam jejak semua ada dalam internet. Antum mau buka? Pesta-pesta pora mereka tuh nggak pakai masker. Kita masuk masjid pakai masker, mereka ndak. Oh banyak sekali. Kalau kita mau cerita satu persatu nih. Itu namanya antum suruh kita nggak taat. Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan, siapa orang yang menyuruh seseorang, entah itu anaknya, muridnya, bawahannya, rakyatnya, di luar dari batas kemampuan mereka, atau dia tidak memberikan contoh yang baik, maka sama saja dia menyuruh mereka untuk tidak taat atau membangkang. Bagaimana kita mau taat kepada kalian pemerintah kalau kalian sendiri tidak menjadi contoh teladan? Betul? Begitu rahasianya. Kalian dulu, baru kita. Kalau kita cerita ini masalah contoh, kan begitu. Bersih-bersih itu, ini kaidah, ini adab bersih-bersih. Bersih-bersih itu dari bawah apa dari atas? Duluan. Atas dulu, ini makanya ini top ini tukangnya pintar ini. Jadi kalau mau bikin sesuatu yang atas dulu, nah, atas sudah bagus baru turun. Begitu. Masyarakat ini kan tinggal ikut saja. Waduh pejabat kita mantap. Nah, kita tinggal ikut, sami'na wa ta'na. Begitu. Ini rumusnya supaya bersihnya tuntas tas. Tapi kalau dari bawah yang duluan, ya kotor lagi.
Kenapa? Di atas masih kotor. Disapu-sapu-sapu, habis itu disulak yang atas. Ya jatuh lagi kotorannya, nyapu lagi. Masyarakat nggak bisa bakalan pernah bersih dengan sempurna kalau pejabatnya mencontoh yang buruk terus. Betul ini? Halo. Kalau nggak betul bilang. Betul nggak ini? Itu. Ini pengajian yang bagus tuh begitu. Kita musyawarah. Kalau nggak betul bilang. Inilah hadirin rumus kehidupan adalah sujud. Seseorang kalau sudah sujud, fa insyaallah hidupnya akan dipermudah oleh Allah.